kejadiannya itu rame boy. Kalau Bahrain yang unggul 2-1 bisa kita lihat semua, mereka akan jatuh terus. Actingnya kan diving macam-macam mereka akan jatuh. Nah itu kan kelihatan di babak pertama di menit 15 ketika unggul 1-0 lihat berbagai macam jatuhlah ini di duel sedikit langsung pegang ini, tiba-tiba udah pegang perut, pegang dada, macam-macam mereka lakukan kan? Iya. Itu 1-0 loh. Tapi lihat ketika mereka tertinggal, mereka lari terus. Kejar bola terus untuk ini. Nggak ada jatuh, sudah disengih pemain kita berdiri bangun. nggak ada acting sama sekali, Karena lagi ngejar waktu. lagi ngejar waktu. Jangan sampai ini mesti cepat terus. Coba kalau mereka unggul, beda jauh. Itu kelihatan sekali. Dan wasit terlalu melihat ke mereka memang sekali. Kita berjumpa lagi di Robola, Roni Pangemanan Boynoya bicara tentang sepak bola. Apa kabar, Bung? Oke, Roni Pangemanan. Sip. Kurang tidur nih. Kurang tidur. Tadi Tapi malam. sebenarnya suasana hati kita nih hampir sama dengan suasana hati semua penggemar sepak bola khusus timnas ya. Iya. Ada kekesalan, ada marah, ada sedikit tidak percaya. Pastilah ada. Seperti begitu. Iya, geram semua, kecewa semua pasti tuh. Tapi Bapak, kita bukan berarti harus lesu siang hari ini atau sore hari ini. Oh iya, Iya dong. iya dong. Kita pasti juga harus semangat, Betul. ya kan? Betul. Walaupun kayaknya nggak fit ini. Hah? Kelihatannya nggak Karena fit. kurang tidur dan memang sulit tidur ketika kejadian tadi malam ini gara-gara nih Ahmed Al-Kaf ini boy. Agak sulit tidur baru jam 5 jam 6 baru bisa tidur. Iya. Jadi Pikiran aja. Kok bisa? mendingan gol itu kejadian di menit 80. Ya, 81 masih bisa. Iya. Kalau hanya 30 detik atau sekian detik menyelesaikan kan sakitnya Iya. luar biasa itu. Tapi saya ketik di grup, ada grup bola lah ya. Iya. Saya sempat pikiran, ini jangan-jangan wasit akan melakukan atau membuat satu hal yang merugikan kita di menit akhir. Kejadian. Pasti ditunggu. Ya kan ketentuannya kan 90 plus 6. Katakanlah dia tiup itu di 90 plus 7 masih bisa diterima lah, boy. 1 menit lewat kan. Tapi begitu dia nggak tiup sampai di menit 90 plus 8, Al-Kaf, saya bilang bahaya. Betul, kejadian kan di 90 plus 9 terjadi. Bahkan ditiup di 90 setelah 10 menit ketika bola di tengah sudah ditunggu. Begitu kick off, langsung dia tiup. Oke. Baik, beberapa. Nanti kita bahas ya dari drama itu. Tapi secara overall, Bung Ropan ya, kalau kita lihat pertandingan semalam, ada yang menarik tentunya dari line up pemain. Bung Ropan melihatnya seperti apa? Iya, yang saya juga. diturunkan oleh STY. Saya agak terkejut juga ya 1 jam sebelum pertandingan berlangsung itu begitu baca di line up yang keluar starting 11 STY itu misalnya katakan ada Malik Rizaldi masuk striker Persebaya yang berdarah-darah itu kan di awal kan. Iya. Jordi Amat masuk kan di luar perkiraan banyak orang juga karena dipikir bahwa Eliano langsung main di babak pertama. Ada Rafael sama Ragnar di depan. Rizky Ridho tidak tergantikan. Rizky Ridho akan main. Iya. Jordi ternyata yang main, Rizky cadangan main memang di babak kedua. Sama kayak Eliano main juga di babak kedua. Iya. Tapi kan tidak sebayang itu. Tapi ya itulah STY yang selalu membuat situasi yang berbeda-beda ya. Dan saya pikir Malik sudah berjuang habis-habisan. Dia bermain kemarin ya. Dan dia juga mungkin kaget ketika masuk dalam starting 11 ya untuk pertandingan ini. Pertandingan penting. Tapi ini pertandingan penting memang yang sudah dilakukan dan ya berjalannya kita bisa lihat ketika lawan unggul 1-0 menit ke-15 Marhun membuat gol dengan tembakan keras itu yang membentur tiang dan masuk. Iya. Ya. Kita dalam tekanan yang luar biasa. Tidak kelihatan permainan kita kan. Kacau balau kelihatan di sana. Iya. Ya. Nampak ya, ini karena tekanan pressing yang begitu tinggi yang membuat pemain-pemain kita untuk konsentrasi ke belakang. Jadi itu yang membuat kita lihat. Tapi setelah ada balasan gol itu dari Ragnar Ratmangun di 45 menit sekian itu, baru agak tenang kita kan main. Pemain-pemain agak lebih terkontrol. Apalagi masuk babak kedua. Jauh lebih di babak pertama. Kalau secara overall kita lihat babak kedua jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Lebih tenang. Lepas dari tekanan lawan, lebih tenang dan mungkin lawan juga sudah agak kelelahan.
Kita bisa bermain dengan sabar, pemain-pemain mengalihkan bola, dan akhirnya sampai kita unggul kan. Dengan gol yang cantik, yang berkelas dari seorang Rafael Struijk. Dan saya pikir kita begitu unggul di menit 74 itu, Boy, saya udah berasa ini kita menang. Menang kita ini. Saya udah berasa bahwa kita pasti menang ini. Mereka frustrasi menghadapi kita. Cuma ya itu, faktor non-tensi ini yang kita bisa bahaya ini. Dan kejadian itu terjadi memang. Ya. Saya berpikir pemasangan Malik Rizaldi karena dia punya postur yang tinggi, betul, untuk berduel dengan pemain-pemain dari Bahrain yang memang juga posturnya tinggi-tinggi ya. Mungkin ya. Background atau latar belakang dari kenapa STI menurunkan dia. Ya, mungkin ya ini sebuah kejutan juga saya pikir. Dan tantangan bagi Malik Rizaldi untuk bisa membuktikan, dan dia bertarung, dia bertarung di sini. Dia buktikan tantangan itu, walaupun dia memang harus dibayar mahal dengan dia berdarah-darah dan akhirnya harus ditarik keluar, tapi dia sudah menunjukkan bahwa dia tidak petarung di depan, dan dia sudah membayar itu semuanya kepada STY. Dia sendiri, Malik sendiri itu tidak tahu pasti kalau dia dimainkan sejak awal. Iya kan, mana bisa Malik mungkin Dimas atau siapa yang akan main, atau pasti Eliano lah. Orang sudah berpikir pasti Eliano dari awal, sama seperti Mes Hilgers kan, dimainkan sejak awal. Tapi dengan Malik masuk saya wah, ini ada sesuatu. Sehingga dari pola 3-4-3 itu saya lihat di lapangan tuh berkembang jadi 5 di belakang, 4 dengan meninggalkan 1 Rafael yang ada, yang lebih banyak tanah, yang lebih ke depan. Malik lebih banyak membantu juga ke depan, tapi dia ikut membantu di tengah bersama dengan Ragnar. Membantu Ivar, membantu Tom Hai di sana, sehingga 5-4-1 kelihatan sekali. Verdong lebih tertahan ke kiri dan Sani agak di kanan kan. Jadi membentuk 5 untuk kuat untuk menahan serangan-serangan mereka. Tapi yang terjadi apa, Bung? Konsekuensi dari perubahan itu, toh kita juga di lini tengah, babak pertama kita kedodoran di tengah. Kelihatan sekali kan. Ya. Makanya Haye agak ngos-ngosan bermain di tengah. Tapi Ivar saya lihat ini oke. Bermain keras, box to box, dia box to box. Iya, bertarung dengan luar biasa di sana Ivar. Makanya ketika Haye ball winning dia. Iya dong, berebut bola dia bertarung di tengah, karena mereka punya Ali Madan, pemain yang bagus, kalau misalnya Haram ya. Ini pemain yang bagus di tengah ya, di samping penjaga, di samping yang mencetak 2 gol ya Marhun. Tapi saya pikir Ivar menunjukkan suatu kelas yang baik. Tipe petarung yang oke. Hai yang agak kehabisan, makanya di babak kedua kan ditarik Nathan Choi yang main, sehingga kita punya 2 gelandang yang bisa merebut bola dengan baik, 2 gelandang yang sangat kuat di dalam mengawal lawan. Nah itu ada Nathan Choi yang bermain babak kedua, dan kita kan jauh lebih bagus ya, dengan kontrol yang baik. Mes Hilgers juga oke, saya pikir dia bermain di belakang. Jordi ditarik keluar, saya pikir satu hal yang juga baik, dengan Rido masuk, artinya ini membentuk kelihatan sekali dengan ada Mes, Jai dan dengan Rido, dan mungkin 3 pemain ini akan dipasang ke Cina, Boy. Kalau saya lihat dari pergantian di babak kedua, kelihatan sekali. Ya, betul. Jadi memang keputusan mengganti pemain tepat. Ya, berpengaruh bagi permainan. Iya, Jordi ditarik, betul. Masuk Rizky Rido, ada Marcelino di situ, masuk. Cuma saya pikir memang ketika kita unggul 2-1, terlalu cepat memasukkan Witan buat apa di depan? Marcelino misalnya, ya. Kita ingin menang, mengamankan posisi. Ada pemain-pemain bertahan kan? Kita bisa, mungkin Wahyu bisa dimainkan, Sain Patinama bisa dimainkan untuk lebih bertahan. Artinya di 10 menit terakhir. Ya, itu perlu kita untuk mengamankan posisi. Ini akan jauh lebih bagus. Witan sebenarnya masuk di menit akhir itu, ketika kita mendapat peluang untuk counter attack, untuk bisa menghadirkan gol. Dia nggak usah perlu buru-buru untuk bisa membuat gol. Tarik aja bola ke pojok, memperlambat waktu, masuk ke corner, kemudian tahan di sana, berebut di sana. Kalau didorong kan ada pelanggaran di sana. Tapi ini cepat untuk main. Saya pikir memang ini menjadi pelajaran juga, karena kita dalam posisi unggul. Biasanya posisi unggul kan penyerang digantikan dengan pemain bertahan, bukan penyerang dengan penyerang, kecuali kita tertinggal untuk mengejar. Itu yang dilakukan oleh Dragan Talajic, pelatih dari Bahrain. Tertinggal pemain bertahan keluar, pemain lebih menyerang masuk. Punya attacking masuk, itu kan baik. Nah kita dalam posisi unggul, kalau pemain depan diganti pemain depan, saya pikir agak ini bagi kita lebih bagus. Kita 10 menit kok kita main dengan pemain yang lebih bertahan, yang kuat dalam bertahan. Udah benar Nathan Choi main misalnya menggantikan Haye, tapi kita mesti masuk misalnya Sain, Wahyu, itu pemain yang kuat dalam hal bertahan. Atau kita mainkan dengan Asnawi, ya kan? Yang bertahan, yang kuat dalam bertahan.
Jadi taruh pagar di depan itu. Ferrari ada mungkin. Iya, di tengah itu kita taruh semua tuh pemain-pemain yang tipikal bertahan. Ya kan, Verdong oke tetap di belakang dia, tapi Sain di kiri, Sain yang masuk situ. Jadi lebih enak untuk 10 menit terakhir sampai di perpanjangan. Nah, kita memang harus lebih cerdas. Ya ini ya saya pikir STY harus bisa melihat ya bagaimana ya pengalaman melawan Bahrain. Terlepas itu wasit memang cenderung ke Bahrain, oke. Ya kita kecewa. Tapi dalam permainan cara mempertahankan posisi menang harus bagaimana, penggantian pemain yang harus bagaimana. Tentunya STY bisa melihat ini, cara-cara untuk bisa ini. Karena pasti boy itu sudah depan mata sekali itu. Hitungan detik kita menang. Kalau kita menang 3 poin, kita di urutan kedua sekarang. Klasmen Jepang 9 poin, kita urutan kedua 5 kan? Iya. 5 poin. Australia ketiga 4. Arab 4. Karena Arab kalah kan lawan Jepang 2-0. Jadi kita bayangin kalau kita menang urutan kedua. Jadi posisi untuk bisa lolos terbuka. Anak beda. Tapi kita nggak boleh menyesali karena ya puji syukurlah. Alhamdulillah kita kehilangan poin. Kita kehilangan poin dan kita bisa mendapatkan hasil yang jadi kita perlu syukuri. Ya, walaupun sebenarnya 3 poin itu sudah di depan mata kita ambil itu dia. Tapi ya oke. Ya, kita mau menyesali apapun, protes silakan. Ya, tetapi tidak mengubah hasil. Tetap hasil akan sama boy untuk bisa ini. Ya, jadi pemain-pemain juga harus sekarang fokus, lupakan Ahmed Al-Kaaf, lupakan Bahrain. Fokus ke Cina untuk menatap ini. Jangan terpengaruh lagi dengan itu. Wah, susah kalau menghilangkan itu. Harus move on cepat. Iya, banyak pelajaran yang kita dapatkan dari pertandingan semalam ya. 2 gol dari Bahrain itu kalau kita lihat set piece ya, Bung ya. Iya, satu kan tendangan bola dari tendangan bebas, satu dari corner kick. Dan tidak begini. Di saat akhir saya pikir ada kelengahan. Nah, ini dia, Bu. Mestinya itu dengan kunci. Itu harus fokus ketika di 1-2 menit terakhir. Pemain harus lebih fokus. Lihat 2 pemain Bahrain itu bebas. Termasuk Mahron kan yang menyambar bola itu yang masuk. Dia coming from behind dari belakang. Di sana tinggal 1 saya lihat itu ada tinggal Ragnar kalau nggak salah yang ada berdiri dekat. Tapi ada 2 ini kosong. Kalau bisa melihat lagi dalam tayang-tayang ulang kita lihat. Itu sangat kosong dan itu cuma masalahnya juga sini, kembali ke wasit Ahmed Al-Kaaf. Ketika bola masuk itu kan sudah di 90 plus 9. Ya, dia harus punya waktu untuk mengecek ke VAR. Apakah ini dalam posisi offside, masuk atau tidak? Cek dulu lah. Soal nanti VAR bilang nggak offside, tetap bola masuk, oke. Tapi cek tidak kan? Dia bola langsung ke tengah, tendang langsung dia tiup. Seperti ditunggu memang. Begitu masuk, habis pertandingan. Itu kalau nggak ada gol mungkin ditambah 1-2 menit lagi sama dia. Saya pikir akan demikian. Kalau nggak ada gol, sulit kan. Kalau sudah plus 6, ketentuan plus 6, bisa lah di plus 7 boleh lah. Atau paling lambat di plus 8 lu masih bisa. Tapi kalau sudah lewat dari itu yang menjadi tanda tanya besar, pertanyaan besar. Makanya banyak yang bilang juga, media-media luar juga yang mengatakan bahwa ini seperti dirampok kemenangan Indonesia. Ya itu. Ya bukan soal kan 2 menit masih bisa ditoleransi lah. Walaupun itu sebenarnya enggak, ya kan? Mungkin ada hal-hal lain ya, dia kasih lewat lagi sampai 7. Paling banter di 8. Tapi kalau sampai 9, dia tunggu gol itu jadi baru selesai. Itu yang menjadi pertanyaan. Banyak. Makanya sesak, boy. Lebih baik jadi di sebelum menit 90 kan, kita enak. Menit 81, menit 82 gol. Oke. Tapi kalau sudah lewat waktu normal, itu lebih sesak lagi, Bu. Lebih lagi 12. Lebih dan sesak sekali. Ya itu kan coba lihat. Begitu dia nggak perlu, dia mesti cek dulu lah. Kalau memang mau ketentuan dia cek dulu ke VAR. Untuk melihat gol itu. Indonesia aja pada beberapa kali golnya Ragnar kan dicek dulu. Gol balasan Ragnar kan dicek dulu apakah ini offside atau enggak atau bagaimana. Tapi akhirnya nggak bisa bikin apa-apa karena memang sah gol itu. Jadi ada beberapa. Jelas ini bias, Bu. Itu yang STY bilang kan, bias. Press conference STY bilang ini keputusan wasit agak bias memang, kelihatan sekali. Bias. Memalukan sekali, dia memberikan keuntungan kepada tuan rumah, jelas sekali. Lihat aja dari pelanggaran, boy. Kita itu disentuh sedikit aja langsung pelanggaran. 27 kalau nggak salah pelanggaran kita. Bahrain itu 10 hanya pelanggaran. Jadi sedikit ke Bahrain. Kejadiannya itu rame, boy. Kalau Bahrain yang unggul 2-1, bisa kita lihat semua. Mereka akan jatuh terus. Actingnya kan, diving, macam-macam mereka akan jatuh. Nah itu kan kelihatan di babak pertama. Di menit 15 ketika unggul 1-0, lihat. Berbagai macam. Jatuhlah ini, di duel sedikit langsung pegang ini. Tiba-tiba udah pegang perut, pegang dada. Macam-macam mereka lakukan kan. Iya.
Itu 1-0 loh. Tapi lihat ketika mereka tertinggal, mereka lari terus. Kejar bola terus untuk nggak ada jatuh. Sudah disemi pemain kita berdiri bangun. Nggak ada acting sama sekali. Karena lagi ngejar waktu. Lagi ngejar waktu. Jangan sampai ini mesti cepat terus. Coba kalau mereka unggul, beda jauh. Itu kelihatan sekali. Dan wasit terlalu melihat ke mereka memang kelihatan sekali. Ya mau bilang bagaimana. Nah Bung, kita memasukkan 2 gol dan 2 ini yang tadi Bung bilang, satu proses gol yang bagus. Ya. Artinya selama ini kita khawatirkan bahwa finishing touch dari penyerang kita ini kurang. Yang sekarang dibuktikan oleh Ragnar dan juga Lestrui. Iya, dan ini luar biasa pertama kali bahwa lini serang kita dua-dua mencetak gol. Ya kan? Jarang melakukan itu. Ya, bahwa ada 2 pemain yang di garis lini depan tuh bisa membuat gol. Dan 2 gol yang bagus. Ya, bukan gol yang datang begitu saja, mungkin datang dari langit atau bagaimana. Apalagi gol kedua kita kan teratur dengan baik, dikontrol dengan bagus oleh seorang Rafael, dan akhirnya dia bisa melihat sudut sempit untuk memplacing bola sehingga penjaga gawang Utfala tidak berkutik untuk jadi saya pikir ini suatu hal yang bagus. Rafael bisa membuat gol itu setelah 18 pertandingan dia tidak membuat gol, dan tadi malam itu adalah gol pertama dia yang saya pikir gol berkelas, sangat-sangat baik gol itu, dan ini akan membuat Rafael termotivasi ya setelah dia pindah dari Ado ke Brisbane Roar. Jadi ini akan membuat juga di Cina dia lebih semangat tentunya dengan gol itu yang kita harapkan ya bagi seorang Rafael. Orang bangun seperti biasa Bung. Iya, petarung juga lari terus yang bisa mengejar bola. Jadi memang oke, kalau bisa dikatakan ya. Ya, Eliano masuk di babak kedua, dia masuk di pinggir. Nah, ini menarik. Eliano, Bung, posisi di bek kanan. Saya pikir dia akan bermain di gelandang sayap. Ketika Sandi nggak ada, ya dia kan biasa bermain bek kanan. Dia memang pemain yang lebih melebar kan, ada di winger. Jadi dia menjalankan fungsinya dengan baik di posisi bek kanan. Tetapi harus ditambah. Kalau kemarin itu misalnya ada Asnawi yang masuk, Asnawi yang bergantian dengan dia, Eliano yang didorong lebih di depan Asnawi. Kuat dalam bertahan dan kuat dalam counter attack. Itu yang harus dilakukan sebenarnya kemarin. Di saat kita unggul 2-1 ya, kita bicara 2-1 ini. Ya di 10-15 menit terakhir. Kita kuat. Sain bisa bermain, Verdong lebih ke belakang. Sain yang didorong di atas Verdong. Sehingga kita kuat. Nah, di tengah itu dijalankan oleh Ivar dan dijalankan juga oleh Nathan ketika Tom Hai keluar. Jadi memang kita ini bertahannya oke. Karena semua tipikal pemain bertahan yang bagus kan. Eliano, Nathan, Ivar misalnya ya dengan Sain Patinama, semua kan bagus dalam bertahan. Tapi kalau Witan masuk dengan Marcelino tidak kuat dalam bertahan. Mereka tidak kuat. Tipikalnya memang menyerang mereka. Tipikal mereka attack, lebih menyerang. Nah, sedangkan kita kan butuh untuk menang, untuk mengamankan posisi. Lain lagi kalau kita posisi tertinggal, oke, Witan masuk karena kita butuh gol. Marcelino masuk, kita butuh gol. Kalau perlu tarik semua. Udah benar tuh Rafael tarik, Malik tarik semua. Ke belakang udah kasih pemain bertahan. Ini pelajaran lah. Saya pikir kita bisa lihat. Sandy Walsh. Gimana Bung Ropan melihat penampilan Sandy Walsh malam? Iya, kurang gimana ya kalau kita lihat tidak seperti biasanya. Ya, dia bermain tadi malam. Makanya wajar dia dilihat dan STY bisa menarik keluar, kemudian ada pergantian dengan Eliano. Ya, karena dia kurang untuk bisa membantu serangan. Mungkin karena babak pertama dapat tekanan yang luar biasa. Dari sisi dia kan. Dia berduel dengan Marun, Bos. Iya. Dua gol itu. Betul situ. Dan selalu mendapat tekanan dari situ. Mungkin itu yang membuat bagi Sandi untuk lebih fokus bertahan di sini, untuk menahan itu, sehingga tidak ada kesempatan untuk bisa melakukan overlap untuk main ke depan. Ya, karena tekanan di babak pertama kan. Kayaknya kita agak memang kita bilang tadi kan di babak pertama tidak jalan permainan tadi babak pertama. Kocar kacir memang. Sebelum ada perbaikan di menit-menit akhir ya, di 5 menit terakhir sampai di babak kedua baru ada perubahan yang drastis dilakukan oleh STY dan kita lebih berkembang dengan baik. Tetapi ya kalau bisa tanya Sandi ya kurang oke ya dibanding kalau lawan Arab dia main lebih nyaman dia bermain, lebih enak dia bermain kalau dengan Arab, lebih berani untuk bisa menusuk. Tapi lawan Bahrain agak kurang saya lihat. Penampilan Hilgers pertama dengan timnas. Bung Ropan melihatnya seperti. Saya lihat ya tidak jelek amat dia bermain. Tidak jelek amat tuh maksudnya gimana? Iya, maksudnya kan kalau orang bermain adaptasi kan ini masih baru. Ini agak kaku bermain semua, tapi dia menjalankan fungsi dengan baik. Kalau dia tidak baik, STY akan tarik keluar. Tapi buktinya yang tarik keluar adalah Jordi Amat. Di dalam tiga mereka dan dia menjalankan
permainan dengan baik untuk bisa melapis Jai Ises. Iya. Dan untuk ukuran pemain pertama dalam debut internasional pertama bersama tim nasional, Luar biasa. saya anggap luar biasa. Tidak tergantikan dan dia menjalankan fungsi dengan baik. Ya, itu nggak gampang tekanan dari Bahrain di babak pertama untuk mengawal Al Aswad dan Al Jaber secara bergantian, itu kan fungsi dari Mes Hilgers kelihatan sekali. Ya. Agak frustrasi Al Jaber sampai ditarik keluar kan oleh Talazic. Ya. Itu karena Mes Hilgers yang terus memotong dia, dan dia bertarung dengan sangat baik Mes Hilgers. Jadi saya pikir untuk awal pertama yang orang bilang agak susah untuk beradaptasi karena baru main pertama, Ternyata tidak. ternyata tidak. Dia melakukan dengan baik dan sudah padu dengan Eliano juga tidak jelek-jelek. Enggak. Oke. Karena mereka bermain di liga kan dengan kasta teratas di Eredivisie, boy. Ya. Untuk Liga Belanda kan ada di atas. Sebagai pemain profesional mereka tahu. Dan mereka lihat cepat sekali beradaptasi. Sama seperti Jai ketika pertama kali main melawan Vietnam kan. GBK. Verdong ketika melawan Filipina juga melakukan hal yang sama. Tom Hai Ratnar ketika masuk pertama kali dalam debut tampil bagus. Menyatu dengan tim. Itu yang dilakukan oleh Mes Hilgers. Ya. Gitu. Jadi nggak ada kalau untuk dikatakan bahwa dia bermain jelek. Jadi saya bilang tidak jelek-jelek amat dia bermain. Oke. Untuk bisa bertahan di belakang. Tapi yang perlu kita lihat kemarin itu adalah penampilan dari Martin Paz dalam kondisi yang dia baru buka. Tidak fit ya. Tidak fit, tapi dia masih bisa melakukan beberapa penyelamatan yang 3 kalau tidak salah. Iya. Di babak pertama ada satu tembakan yang di pojok yang dia bergerak cepat sekali. Ya. Dari gelandang, mungkin dari Ali Madan yang menembak itu, tapi cepat dia itu bisa memotong. Jadi memang ada banyak tembakan-tembakan juga yang dilakukan yang semua lengket. Ada satu sundulan dari hampir gol bunuh diri dari Jai Ises kan, betul, yang ke belakang, yang dengan ujung kepalanya tuh, itu cepat sekali dia bisa antisipasi dan bola lengket. Padahal kalau bola muntah, rebound cepat sekali ada pemain Bahrain. Iya. Tapi dia lengket itu. Padahal bola tuh sulit. Satu tembakan menyusur masih bisa diamankan. Dan saya pikir bola itu sulit, Bung, untuk dan kalau kiper lain itu pasti mental, pasti tangkap tapi lepas. Iya. Tapi dia kan lengket. Iya. Dia terbiasa bermain di Liga Amerika dengan itu. Bagaimana menahan tembakan Suarez, Messi, Busquets, Jordi Alba. Dia tahu. Gitu. Itu nggak gampang untuk bola yang paling sulit itu bola dari Jai Ises yang lepas dari sundulan kepala itu. Itu susah diprediksi. Tapi dia masih bisa dengan cepat. Makanya kan Jai Ises datang ke dia dari itu yang kelihatan sekali, boy. Ketika Jai Ises melakukan itu, dia rasa dia pegang kepalanya Martin Paes kan. Dia tepuk kan. Karena Jai Ises merasa bersalah itu. Kalau gol itu kan gol bunuh diri itu. Tapi seorang Martin Paes cepat antisipasi dia, timing dia itu oke. Sehingga Jai perlu datang untuk bisa menyalami dia, ya, memberikan pujian semangat buat dia. Karena Jai tahu ini bahaya buat dia ini. Bola-bola itu seperti itu. Tapi untung ada Martin Paes di belakang. Ya, semoga dia bermain terus konsisten sampai di Cina. Karena mereka mungkin dalam perjalanan ini menuju Cina kan langsung terbang dengan pesawat charteran. Verdong kemarin tetap konsisten. Tetap bertarung. Saya pikir dia mampu menahan lajunya Emmanuel itu ya. Vincent Emmanuel yang banyak bantu dari sisi kanan ya. Kalau kamu melihat dari sini Vincent Emmanuel bagus, ada Ali Madan juga. Main yang sangat baik. Ya, yang ada di Bahrain. Tapi dia bermain dengan sangat bagus. Mampu untuk bertahan dengan sangat baik. Nah, itu juga sampai STY tidak perlu untuk menarik dia. Tetap memberikan kesempatan dia di lapangan. Karena dia menjalankan fungsi dengan baik. Ketika Tani Walsh tidak begitu STY kan bisa melihat bahwa ini perlu ada pergantian. Sehingga yang ditarik keluar suatu hal yang sangat baik. Eliano harus masuk. Tapi Verdong tidak mungkin. Walaupun ada Sain Patinama yang menunggu kesempatan itu untuk bisa masuk. Ada Pratama Arhan juga sih. Arhannya bisa masuk. Atau bahkan mungkin sekalian bisa ada Nathan Cho. Walaupun Nathan Cho dicoba main di tengah kan. Jadi memang, tapi karena dia memang pemain yang bagus, form di situ, sulit tergantikan bagi dia. Kecuali dia cedera atau dia kena akumulasi kartu atau kartu merah, baru mungkin tergantikan. Tapi selama dia ada di sana, saya takut begini, boy. Jai, Verdong ini dapat kartu, bahaya. Mereka tidak bisa main nanti lawan Cina. Tapi untung mereka bisa menjaga tekanan itu dengan baik. Bagus sekali. Verdong tuh dapat kartu kemarin lawan Australia. Iya. Jai itu dapat 1 dengan Vietnam. Itu bermain di Hanoi. Jadi saya pikir kalau 2 ini kena, wah repot tidak. Atau Martin Paes kena. Martin Paes waktu lawan Arab kena 1. Jadi
Jadi saya berpikir jangan sampai Martin Pas kena, Jai kena, atau Verdong kena. Ini repot buat kita ini. Kalau dua-dua itu di belakang itu, waduh, sangat mengganggu. Walaupun kita punya Mes ya. Ya. Ada Rido dan juga mungkin akan main ya Jordi apa tapi tidak. Kita kehilangan El Capitano ini sangat rugi besar. Betul. Sama Verdong di kiri. Meskipun kita punya Arhan, punya Sain Patinama, tapi tetap Verdong ini pemain yang oke, yang bagus. Makanya saya terus bisa mengamati. Begitu selesai, alhamdulillah. Orang bilang, puji Tuhan. Tidak Aman. kena kartu, aman. Tidak ada kartu, aman. Wah, lega. Walaupun memang tidak lega dengan kepemimpinan wasit itu kan. Yang kita berharap kita bisa menang. Yang bisa bilang ini kalau 5 poin aman di bawah Jepang ini oke nih. Iya, Mantap iya, kita kan. iya, Kayak sama iya. Cina kita menang lawan Cina lagi misalnya. Waduh, 8 poin makin mantap. Itu. Kalau Jepang saya anggap udah lolos ini. Oh, lolos. 9 Udah poin di 9 tangan. poin. Main di kandang. Main di kandang dia akan ketemu Australia, dihajar Australia selesai 12 poin, lari sendiri ke depan. Makanya kita enak kemarin kalau menang melawan Bahrain dan kita menang melawan Cina, boy. 8 poin kita di belakang terus mengintip Jepang. Jadi Jepang merasa agak ketar-ketir juga datang ke Jakarta kan main tanggal 15. Iya. Kan ya pasti ini Hajime Moriyasu sebagai pelatih dan kawan-kawan ya, Wataru Endo sebagai kapten juga melihat wah, ini gawat juga Indonesia ini kan. Tapi Jepang itu enak, boy. Moriyasu ini luar biasa. Moriyasu bilang ke wartawan bahwa kalau feeling dia Indonesia yang menemani mereka. Padahal kan masih jauh perjalanan. Masih jauh. Tapi dikatakan bahwa kemungkinan itu Indonesia bisa menjadi pendamping mereka. Coba dia bisa lihat dari situ. Itu kan hampir menjadi kenyataan kalau kita bisa mengamankan tadi malam menghadapi Bahrain itu, wah. Bisa menjadi kenyataan apa yang diomongin oleh Moriyasu. Tapi oke, kita satu-satunya ya selain Jepang yang belum terkalahkan di grup C. Itu luar biasa. 3 poin tapi kita belum kalah. Australia udah tumbang. Arab udah tumbang. Bahrain udah tumbang. Indonesia yang belum. Berarti wah, luar biasa. Berarti kita harus melihat bahwa memang pertahanan kita itu Ya, solid. Makanya kan pelatih Dragan Talajic juga bilang bahwa pertahanan Indonesia bagus, baik. Counter attack Indonesia berbahaya. Kan mereka tahu, mereka udah putar-putar rekaman kita kan. Lawan Arab, lawan Australia. Dan itu terbukti dengan ada Mes, makin oke. Belum kembali lagi ke lini tengah kita. Ya. Double pivot kita, Jenner dan Haye ini. And ini yang paling kita andalkan sekarang. Iya, Karena kan lini tengah ini kan dinamo sebuah tim. Iya, betul. Iya kan? kalau kita kuat di tengah itu, waduh, poros yang sangat bagus itu yang Dan kita menentukan, akan menghadapi kendalikan. juga hal yang serupa ketika saat menghadapi Bahrain, press yang kuat. Iya. Di Cina pun juga akan Cina seperti kemarin. begitu. Dan ingat, Cina kan dengan 3 kekalahan, waduh, mereka akan coba berontak di kanan, akan bangkit, akan Iya. bermain habis-habisan. Mereka akan bermain terbuka. Mereka pikir 3 kekalahan, nggak mungkin mereka ingin 4 kekalahan beruntun. Walaupun mereka tahu Indonesia kuat. Indonesia bagus, belum terkalahkan. Mereka akan coba. Lawan Australia kemarin, mereka lebih dulu membuat gol. Iya. Mereka unggul duluan sebelum Australia bisa membalas dengan 3 gol. Jadi mereka memberikan perlawanan terhadap Australia kemarin. Nah, kita juga harus melihat penampilan Cina melawan Australia. Ini harus diputar video mereka. Rekaman mereka harus dilihat oleh STY dan tim kepelatihan. Bagaimana mereka bermain lawan Australia. Bagus mereka bermain kalau mau lihat pertandingan mereka. Kan lebih dulu dari kita mereka main. Iya. Saya lihat, wah oke. Mereka bermain. Jadi hati-hati buat kita. Apalagi main di sana nanti. Main di sana. Dan mereka kan sekarang tidak mau malu dong. Di kandang mereka untuk 4 kali kalah. Mereka poin 0, Bu. 0. Iya. Dan mereka tahu Indonesia ini tim yang kuat. Sulit untuk dikalahkan. Jadi mereka juga akan berhati-hati juga melawan kita. Tetapi kita harus belajar banyak dengan hasil pertandingan melawan Bahrain kemarin. Iya. Ya. Terutama di menit-menit akhir. Kalau kita sudah unggul. Nah, itu dia, Bung. Di menit-menit akhir. Kalau saya lihat terlepas dari keputusan wasit menambah menit di injury time, tapi memang kita lengah ya, Bung ya. Ya. Agak lengah memang. Kita menghadapi bola mati, set piece dari Iya. corner kick itu. Iya. Ya mestinya itu kita matikan itu sebenarnya sebelum bola-bola itu ada. Iya. Ya itu yang pemain-pemain kita berpura-pura aja. Kalau lawan kok bisa melakukan itu aja, boy. Kalau bagi saya itu pas pura-pura apa itu atau Ises. Nah, kita terlalu polos bermain. Ya, tidak melakukan itu. Memang tuh hal yang tidak bagus kalau kelihatan. Tapi demi untuk aman, kenapa mereka bisa bikin kita nggak boleh? Untuk kan ini posisi tinggal 1 menit, satu menit, 2 menit. Ya nggak ada salah. Jatuh aja di kotak penalti kita. Tunggu tim dokter masuk. Walaupun itu dimatikan kan, tapi kan itu bisa berubah.
cara bermain. Jadi gitu, membuat lawan juga agak frustrasi. Nah, itu Dan kita kelemahan. bisa konsolidasi pertahanan ketika ada waktu jeda. Dengan cara seperti itu, begitu. dengan cara itu, Boy, itu yang membuat lawan itu agak jengkel. Jadi mereka lepas kontrol. Itu kan yang mereka buat lawan Australia. Ketika mereka unggul, jatuh-jatuh terus, Australia marah-marah pemain Australia kan. Sehingga lepas kontrol ya, mereka kalah. Kalau Indonesia bikin ke mereka, coba kemarin itu, di 2 menit terakhir, di injury time itu, sudah di plus 5 misalnya, atau masuk di plus 6, 2-3 pemain kita jatuh berurutan, itu disenggol sendiri jatuh, itu pasti marah pemain-pemain Bahrain itu marah, pasti ditarik pemain kita sudah berdiri tuh sama dia kan, karena dia ingin kejar kita itu. Sementara dia ketika unggul dia guling-guling. Babak kedua coba lihat, nggak ada pemain mereka berguling-guling babak kedua, nggak ada, apalagi ketinggalan dengan gol itu. Mereka main tuh kayak Spartan, main cepat, nggak mau mereka jatuh-jatuh sendiri. Duel dengan pemain kita mereka jatuh berdiri, nggak mau. Coba kalau biasa tuh babak pertama kan, udah ada 4-5 kejadian jatuh terus. Ya, tapi itulah sepak bola. Kita sekali lagi bersyukur pemain-pemain sudah berjuang. Mereka sudah bertarung habis-habisan. Kita harus bisa memberikan semangat buat mereka. Memuji pertarungan mereka. Tidak kalah loh. Ini judulnya kita tidak kalah. Walaupun kemarin Tidak beruntung aja kita kemarin. hanya kurang beruntung aja. Kurang beruntung. Terlepas dari wasit apapun itu ya. Kita mengambil hikmah dari semua ini untuk sekarang mengalihkan fokus. Lupakan aja itu Bahrain. Ya. Kita berharap Martin Paes recovery Ya. 100%, Betul. ya kan? Iya. Semua recovery mental juga dengan kejadian kemarin. Iya. Shan Patinama mungkin sekarang juga udah mulai. Iya. Karena kemarin dia Kemarin marah-marah dia, hampir berantem dengan official Bahrain. Iya. Jadi kelihatan jiwa nasionalisme dia kan. Iya, nggak bisa disalahkan memang. Iya. Geram Geram, pasti ya. kan geram. Makanya saya bilang, wah ini anak luar biasa dia. Ngamuk dia kan. Dia bisa kurang ditarik sama Kim Bonso kan. Iya. Itu wah dia agak kesal walaupun dia tidak main ya. Betul. Tapi dia agak kesal. Nah, kita juga berharap Boy melawan Cina nantinya. Hati-hati juga Verdong sama Jai sama pemain-pemain lain dapat kartu. Karena kan lawan Jepang. Bayangin main di GBK kalau Bang Jai ini nggak main, Verdong nggak main, atau Pas nggak main, gimana? Atau Ragnar kemarin yang tackle pemain Bahrain kan? Ragnar kan kuning. Kartu kuning. Nah Ragnar itu kalau dia dapat 1 nanti di Cina nggak main. Wah Haji nggak bisa main, Boy. Nah makanya harus hati-hati. Hati-hati, bukan tidak mungkin. Dalam tekanan yang luar biasa, bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan? Ya tapi apa boleh buat kalau kita menang misalnya, dan mereka harus mendapat kartu ya, mau bilang bagaimana? Dalam permainan, ya itu kita harus terima dengan segala konsekuensi. Karena Jepang, ingat Jepang yang kita main sama Arab di GBK. Jepang tanggal 15, Arab tanggal 19. Nah, itu yang harus kita lihat. Dan Jepang agak was-was juga melihat kita. Was-was juga. Waktu mereka tim yang bagus. Jepang belum kemasukan loh. Kemasukan 14, kemasukan 0. 7-0, 5-0, dan 2-0. Arab dibikin nggak berdaya, 2-0 diajar mereka. Di kandang sana lagi, Bung ya? Di mereka. Di Bahrain kan kehajar juga, 5. Jadi ya sudahlah. Oke. Ya. Pasti recovery mental, recovery fisik, ya kan? Ada mungkin catatan dari STY. Betul. Ya, semua pemain ya. Dan kita percaya, kita dukung terus timnas. Betul. Kita lupakan peristiwa semalam. Ya kan? Kita move menatap on aja. versus China. Ya, itu penting. Dan kita bisa 3 poin kok, Bung. Bisa. Ya kan? Kita bisa Kalau 3 kemarin poin. lawan Bahrain hampir 3 poin kok. Hanya hitungan detik. Betul. Kenapa di Cina nggak bisa? Oke. Oke, Bung Ropan. Yap. Kita tunggu ya hasil lawan Siap. Cina nanti ya. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Jangan lupa like dan komen, subscribe di Robola Spotify. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Ciao.